Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Ar-Rahman dengan NIM 19042208. Baiklah, pada pertemuan kali ini, yaitu tepatnya pada pertemuan 11, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul tentang jenis-jenis intervensi teknikal dalam suatu pengembangan organisasi, di mana materi tersebut berkaitan dengan mata kuliah pengembangan organisasi. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata, langsung saja kita masuk pada teori yang pertama, yaitu di mana teori pertama ini membicarakan tentang intervensi teknikal yang berfokus pada tingkat pekerjaannya. Intervensi teknikal, menurut penerapannya, yang berfokus pada suatu pekerjaan, yaitu terdapat 5 bagian. Yang pertama yaitu ada membuka saluran umpan balik, yang kedua ada pengembangan secara vertikal, yang ketiga ada penciptaan hubungan kerja dengan kliennya, yang keempat ada penciptaan satuan kerja yang sifatnya alamiah, dan yang terakhir ada penggabungan tugas agar pelaksanaan yang terjadi dapat terbagi-bagi menyatu di tangan seseorang atau di tangan satu pemimpin. Jadi apapun suatu permasalahan yang terdapat di organisasi, maka itu berada di tangan pemimpin organisasi tersebut, karena penciptaan satuan kerja yang bersifat alamiah tanpa ada plagiasi atau suatu yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi. Baiklah, yang kedua itu ada tahapan intervensi teknikal, di mana tahapan intervensi teknikal tersebut terdapat ada 4 macam, yaitu yang pertama adalah forming atau pembentukan, yang kedua adalah storming stage atau tahap curah gagasan, dan yang ketiga ada norming atau penomoran, yang terakhir ada performing atau bekerja tahap aksi. Dari tahapan tersebut, disitulah terbentuk satu organisasi, mulai dari pembentukan, ada tahap curah gagasan dan penomoran, serta bekerja tahap aksi, yaitu dalam pelaksanaannya. Maka dalam satu pembentukan organisasi perlu yang namanya adanya planning. Kemudian ada yang ketiga, yaitu masuk sistem sosioteknikal. Sosioteknikal atau sosioteknologi merupakan bidang kajian yang baru berusaha melihat pengaruh evolusi teknologi dalam kehidupan sosial. Sosial teknikal memiliki relevansi khusus di negara-negara berkembang seperti di Indonesia dan banyak lagi negara berkembang yang lainnya. Sosioteknikal ini juga merupakan relasi ilmu sosial atau social science dengan teknologi atau engineering. Adapun bagian dari sosioteknikal ini yaitu yang pertama Verberger dan sosioteknologi. Teknologi yang berpengaruh pada masyarakat, etika dan teknologi, dan masalah dalam etika. Jadi sosioteknikal ini yaitu dampak dari teknologi terhadap kehidupan sosial masyarakat, di mana yang berkaitan dengan pengaruh suatu etika pada suatu masyarakat. Dan yang keempat, materi keempat itu adalah hubungan dari aspek-aspek lainnya dalam masyarakat, di mana hubungan dari aspek-aspek lain dalam masyarakat terhadap intervensi teknikal tersebut yaitu ada 5 hubungan, di mana yang pertama adalah education. Education itu adalah suatu pendidikan. Yang kedua adalah economic policy atau disebut dengan keamanan ekonomi. Yang ketiga ada environmental policy. Yang keempat ada local development, dan yang terakhir adalah universal attitude. Jadi dari antara 5 aspek tersebut, maka yang paling penting adalah universal attitude, di mana universal yang diartikan sebagai keseluruhan terhadap etika dalam suatu masyarakat dengan hubungan aspek intervensi teknikal tersebut. Kemudian yang kelima ada teknologi informasi. Pada nyatanya, teknologi informasi bergerak sangat cepat melintasi batas geografi dan budaya. Oleh sebab itu, teknologi informasi ini telah mengakibatkan perubahan-perubahan dalam
berbagai aspek yang berdasarkan ide-ide dasar informatika sosial yang telah berkembang. Di antaranya adalah perilaku dan budaya informasi. Terjadinya formasi-formasi sosial baru di abad informasi ini. Maka teknologi informasi sangat mempengaruhi kehidupan manusia saat ini. Salah satunya mulai dari perkembangan yang dahulunya tidak ada handphone, sekarang sudah menggunakan handphone untuk sarana komunikasi. Kemudian yang keenam yaitu ada masyarakat informasi. Nah, dilihat dari ekonomi negara-negara maju seperti Amerika Utara dan Eropa Barat saat ini yang menjadi ekonomi pasca industri atau ekonomi informasi, dengan dicirikannya makin dominan peran sektor jasa daripada manufaktur. Oleh karena itu, masyarakat tersebut menggunakan suatu informasi untuk menjalankan ekonomi pada negaranya. Hal ini tentu saja digunakan oleh negara berkembang dan negara maju. Kemudian yang terakhir yaitu ada socio-technical network atau disebut dengan teknologi sosial berbasis dunia, di mana di sini terdapat ada 6 jaringan, yaitu yang pertama sistem informasi berbasis komputer yang menghasilkan socio-technical network atau jaringan teknologi sosial. Yang kedua ada jaringan teknososial, yaitu adalah jaringan antar anggota masyarakat yang difasilitasi oleh teknologi. Yang ketiga adalah jaringan. Jaringan adalah organisasi yang bersifat longgar dan tidak perlu terintegrasi. Yang keempat yaitu mereka yang terlibat suatu jaringan sharing menjadi jaringan yang lain. Yang kelima itu jaringan ini ada karena kesamaan visi atau lebih umum kesamaan sudut pandang tentang sebuah masalah. Dan yang terakhir yaitu contoh dari jaringan yaitu discussion list, groupware, electronic conferencing system, e-journal, dan social network ataupun berkaitan dengan educational yang menjadi metode suatu pembelajaran dari teknologi sosial tersebut. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.